tarekat. Wis nyata urung iki mendekatkan jiwamu pada Tuhan. Lah nek kalian nggak mendalami, nggak menjiwai, nggak meresapi, nggak titik kesakalannya nggak ada. Itu PR kita. Titik kesakralan ziarah wah isiannya. Akhirnya memang dolan rono rene buang-buang biaya. Mbok mending tidur di rumah. Ngapa ziarah ngono-ngono kae ono sakrale blas. Piye? Piye Dil, ki mau nglakoni apa? Istighfar. Sewu, sholawat. Iya rasanya. Tenang, enak, nyaman. Oh. Gini ya, kita itu udah lama di Torekoh ya, ada ya, bertahun-tahun. Pesannya itu hati-hati belajar tarekat itu, karena di tarekat itu banyak pelajaran, banyak ajaran, banyak ilmu diajarkan. Dan ingat, semakin banyak ilmu yang kita serap, semakin banyak halusinasi yang mengikuti ilmu-ilmu. Ada? Tambah angen-angen itu. Semakin tinggi ilmu kita, angan-angan kita tambah banyak. Itu yang harus kita hati-hati. Lah nek kita belajar sudah lebih dari 15 tahun. Yuk piye ora mabuk angen-angen ya, Dil. Ada ya? Iya kan Parman? Kang Maman 19 tahun. Kalau kita hanya teori, mabuk angen-angen. Kenapa? Ilmu itu kan mencerita, tata cara. Kalau itu kita tangkap hanya dengan otak, itu hanya muter-muter. Hati-hati makanya. Nah makanya kita kan udah lama. Sekarang kita sudah saatnya menyatakan ilmu itu. Dengan apa? Latihan. Kalau kita sudah bisa mengistiqomahkan latihan, otomatis kita bisa merasakan ilmu itu. Setelah bisa merasakan, nanti meresapi, menjiwai, menghayati. Dan akhirnya kita masuk dalam bahtera apa yang kita jalani itu. Nah, ini. Kalau kita enggak ada latihan yuk gimana? Makanya kita kan ada yang namanya kontemplasi, semedi, meditasi, ya, wukuf, berhenti, diam. Latih itu. Karena kalau sampai nggak pernah latihan untuk semedi, kontemplasi, kalian nggak bisa merasakannya, nggak bisa menyelaminya. Akhirnya angen-angen dong. Makanya diri tadi latihan semedi, meditasi, zikir. Zikir pun harus kita latih. Kan kita diajari ya, semedi, kontemplasi, tawakuf. Nggak pernah latihan nih, seangen-angen dong. Nambah-nambahi beban otak. Terus kedua zikir. Zikir pun perlu latihan. Zikir kan banyak. La ilaha illallah. Latih baca la ilaha illallah. Sampai engkau bisa meresapi, menjiwai, menghayati lafaz la ilaha illallah. Kemudian zikir nafsu, illallah. Latih. Satu persatu. Supaya orang dengan Kemudian zikir Allah, Allah. Itu harus dilatih.
supaya kalian bisa menjiwai, menghayati, meresapi dan masuk dalam masing-masing lafaz itu. Nah, kita ngaji hanya pengumpul data, pengumpul teori lah, percuma. Apa bedanya karo kuliah? Kita menghitung ijazah. Lah, tadi Dili istighfar tuh masuk dalam lautan istighfar itu, masuk dalam Al-Ghafar. Enak enggak? Enak. Berapa jam tadi? Enggak terasa tuh? Nyuaman tuh. Akhirnya dengan hitungan pun bisa, dengan penjiwaan bisa, enak tuh. Itu latihan. Sholawat pun harus dilatih. Jadi kita sekarang sholawat itu harus dilatih. Ya. Coba dulu kita ziarah, ziarah mengubiang-ubiung kemana-mana, wes. Yo ziarah sana sini. Tapi metodologi ziarah tidak diajarkan. Kita harus latihan metodologi ziarah, tata cara ziarah, kemudian cara meresapinya, cara menjiwainya, cara menghayatinya. Kamu akan menemukan bagaimana zauk dari ziarah itu. Nah, sekarang setelah kita kemarin pelatihan ziarah biar rasanya semangat toh kita. Semangat. Nek dulu ya mobil. Nah, akhirnya biasanya ziarah, besok ziarah bareng-bareng. Banyak orang, yang mimpin ini gitu ya. Tapi nggak tahu mana dari ziarah itu. Naif itu kalau kita selaku pelaku thariqah yang udah lama. Ya ini sudah jadi rahasia umum. Ubiang-ubiung. Nanti akhirnya endingnya belanja paling. Gitu. Kayak main-main, kayak bulan ini. Makanya akhir-akhir ini kan sekarang kita memantapan. Gitu. Iya, benar. Ini dari masing-masing lafaz dzikir, masing-masing tata cara semedi, tilakat kita latih satu persatu. Bahkan ziarah pun kita latih satu persatu. Itu maksud saya, biar kalian bisa bareng sama saya. Ayo mlebu. Ayo masuk ke situ. Kan itu. Nah, kalau kalian sudah merasakan zauknya, rasanya, kalian enak. Semangat kalian. Kesana kemari, silahkan ziarah. Akhirnya timbul yang namanya ketagihan. Itu ya kan? Iya. Nanti kalian akan menemukan yang namanya sensasi-sensasi dari masing-masing tirakat itu. Sensasi-sensasinya, bunga-bunganya, dan buah-buahnya. Kan ngono. Semuanya itu akan berbuah ketenangan. Semuanya itu akan berbuah pencerahan. Semuanya itu akan berbuah terang. Dan paling asik kalau itu berbuah dalam hidupmu. Hidupmu tercerahkan, hidupmu diterangi. Kita hidup di dunia, hubungannya dengan kerezekian, kemuliaan, keindahan. Engkau akan menemukan yang namanya aghnia. Bagaimana hidup itu serba berkelimpahan. Dan akhirnya kita menjadi jiwa-jiwa yang besar hati, nggak lebay. Ya, jadi kan akhir-akhir ini kan kita lebih ke pendalaman ya. Bosen teori terus bosen. Itu loh. Nah ini nyatanya sampean lagi. Piye rasane? Nikmat. Iya. Nih, nah nanti kita tata ya bareng-bareng. Nanti kita pelatihan ziarah, pelatihan sholawat, pelatihan zikir, pelatihan suluk. Semuanya yang kita kedepankan adalah latihan dan latihan. Kalau sudah latihan, nanti kalian akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, kalian akhirnya menjadi orang-orang yang bisa menemukan nikmat-nikmat dari semua ajaran itu. Akhirnya sama jalan sendiri, akhirnya bisa menjadi refleksi. Nah,
kalau kita sering latihan, kita itu belajar dari pengalaman, bukan hanya dari angan-angan. Pengalaman dzikurmu piye, nanti beranak pinak ya. Pengalaman sholawatmu piye, pengalaman istighfarmu piye. Jadi ini loh, kita udah lama sering baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Besok gimana kita bisa menjiwai lafaz subhanallah itu, menghayati, meresapi, masuk di dalam daya-daya lafaz subhanallah itu. Lafaz subhanallah itu kan mengandung makna, mengandung isi, dan di dalamnya ada daya gaib dari Allah yang maha suci tadi. Waladzina yu'minuna bil ghaib tadi, bahwa Allah adalah daya gaib yang maha suci. Itu kamu sebut, kamu bisa merasakan daya kesucian Tuhan. Kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, kemudian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu maknanya piye? Kita jangan kayak buru ngoceh dong. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah piye? Kemudian sallallahu ala Muhammad gitu. Nah ini akhirnya satu persatu dari lafaz-lafaz itu. Nah, lafaz itu hanya, itu kan kalam. Ya, itu dapat kita resapi dan kita jiwai, dan akhirnya itu akan berefek pada kita. Terus nanti puasa pun bagaimana cara meresapi, menjiwai, dan menghayati puasa itu. Ojo mung puasa kok ngampet lapar, ngampet haus, menahan lapar, menahan haus, ngampet ngelak, terus melek malam. Jangan hanya melek malam, nggak jelas. Ketika engkau melek malam, bangun malam, melek, nggak tidur. Kalau istilahnya pati geni atau apa nek wong Jawa kan, aku nggak ngerti. Ini melek malah. Bagaimana kita menjiwai melek itu? Menjiwai, meresapi, menghayati melek itu. Menurut ya? Menurut Kang Parman? Ya, Kang Ahmad. Oke. Pernahkah kamu melek satu malam, kamu jiwai melekmu? Bagaimana Allah yang maha melihat, Al-Bashir, waskito, awas kita itu kudu melek jiwa. Kemudian kamu mengawasi dirimu sendiri, muhasabah, mengawasi alam semesta, dan tangkap daya-daya gaib dari yang maha gaib. Waladzina yu'minuna bil ghaib itu tadi. Jadi kalau kalian itu sudah lama ngaji di sini, ya supaya penjalanan. Ya udah. Dulu kan diterangkan supaya kalian dipahamkan, kemudian kalian ditalkin supaya kalian diperjalankan. Nah, selanjutnya pendalaman. Dalami itu satu persatu. Setelah kamu dalami, kamu resapi, terus kamu jiwai, kamu hayati. Makanya nanti akan masuk dalam 7 lapis, 7 martabat 7 pribadi kita. Kulit di raga, nanti masuk ke raga halus, masuk ke nafsu, masuk ke akal, kemudian masuk ke rasa, kemudian ke jantung, kemudian masuk di level rasa, kemudian masuk ke level cahaya, dan kemudian masuk yang namanya suwung. Jadi ngapunten, tantangan seorang pelaku tasawuf itu adalah bagaimana dia mendalami. Jangan hanya berteori terus kemana-mana petentang-petentang mengaku dirinya sudah mampu. Itu hanya teori. Apalagi teori ditabrak-tabraknya itu salah. Itu pendalaman apa?
Oh ngaji di sana kurang bagus, ngaji di sana bagus, ya itu nggak ada pendalaman. Terus tidak usah itulah. Nafasmu. Kalian bernafas. Sadari nafas. Resapi nafasmu. Jiwai nafasmu. Hayati nafasmu. Bagaimana untuk satu malam kamu masuk dalam apa jenis lautan nafas, kamu akan menemukan semestanya nafas. Nafas semesta. Nah ini tantangan kita nanti. Kita pendalam. Jangan sampai ilmu tasawuf itu hanya bercokol di sini, di otak. Dalami. Hal sekecil apapun, telaah, teliti, dalami, jiwai, resapi, hayati. Nafas. 2, detak jantung. 3, denyut nadi. 4, peredaran darahmu. Di sana ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidupmu, dalam wujud sifat nur datmu, dalam afngalmu. Banyak sekali yang perlu kita dalami, resapi, hayati. Langit, bumi dengan segala isinya. Sadari, hayati, jiwai bagaimana alam semesta ini tertata dengan begitu sempurna. Jadi level kalian yang sudah bertahun-tahun ngaji di sini itu sudah mulai pendalaman. Kamu akan menemukan yang namanya daya kekuatan tauhid. Dari Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ajaran pertama adalah tauhid. Agama mereka adalah agama tauhid. Kemudian dibungkus dengan yang namanya agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam. Dan di belantara bumi yang lain, di Cina, di Jawa, di Eropa, 2000 tahun sebelum Masehi, para filsuf kayak siapa? Thales, Anaximenes, Anaximanders, Pythagoras. Kemudian ada yang kondang Socrates, Plato, Aristoteles. Yang kondang-kondang itu. Semuanya itu berjalan dalam semestanya masing-masing. Jadi melu dari kota lugu-lugu banget ah. Nah lugu-lugu banget. Kalian nggak pernah mendalami. Saya takut hanya taklid. Taklid boleh, tapi jangan taklid buta. Fanatik boleh, tapi jangan fanatik buta. Kenapa di dalam dunia sufi satu majelis saja, satu torekoh itu saling gontok-gontokan, saling berprasangka buruk. Saya berjuang untuk Sataria, banyak prasangka buruk. Kenapa sih? Karena tidak melatih mendalami. Akhirnya sukanya jadi penonton. Nek penonton ki pinter banget ya Kang Parman, Kang Yaya, Kang Ahmad, Kang Dili. Maradona we goblok. Ya Ronaldo we goblok. Ning nek kon main gak iso. Makanya kalau kalian itu sudah mendalami semuanya, wis gak sempat toleh-toleh, apalagi lihat buruknya orang, menghibah orang. Wis gak sempat. Kalau kamu sudah mendalami dan masuk kepada ghaibul ghaibnya Allah, pasrahkan semuanya. Apa?
Tujuan kita itu menyerahkan semua unsur-unsur diri kita, unsur-unsur hidup kita, daya kekuatan kita, daya kuasa kepada Sang Maha Pemilik semuanya itu. Orang yang bertawakal kepadanya, menyerahkan dirinya, berpasrah diri dengan segala kekuatan dan kekuasaan kepada Allah, dia dijamin bahwa hasbuh itu di situ. Nah, mulanen nanti ke depan program kita pendalaman gitu ya. Ya. Satu ilmu kamu dalami itu akan mengalahkan ribuan ilmu yang kamu tempelkan hanya di otak. Wes dili tadi istighfar sama sholawat itu kamu dalami itu lebih bagus dibanding ribuan ilmu yang saya miliki tapi tidak pernah saya dalami. Ini faktanya dia itu. Enak. Dan sekarang kalian ziarah merasakan nikmat tidak? Nikmat. Bukan ubiang-ubiang. Karena metodologi ziarah, pendalaman ziarah, penghayatan ziarah, kemudian dari tata cara pernik-perniknya kalian diajari. Dan ziarah itu adalah silaturahmi. Tidak lepas dari yang namanya tauhid. Gini, jangan sampai nanti kita berkumpul itu menjadi gerombolan manusia saya mau biang-biung, biang-biung, nggak kayak gitu. Kenapa gue? Apa itu? Ada unsur dakwahnya, tapi kalian tidak bisa mendakwai dirimu sendiri. Orang kerasa enggak kalian? Kesana kemari ubiang-ubiung tapi tidak ada rasa di sana. Kenapa? Kalian meninggalkan pendalaman, penjiwaan, perasapan dan penghayatannya. Ngapunten nih. Kalau kita hanya mengumpulkan ratusan orang, mungkin gampang. Yang penting ada sosok simbol tokoh guru sing the best apa kelihatan moncer wis ngumpul. Ning ketika kita membawa mereka dalam satu makom tertentu, makom dzikir, makom suluk, makom sholawat, makom apa jenenge? Ziarah. Bisa enggak kita menghantarkan mereka kepada kesejukan? Ya, persapan, penjiwaan dan ada di sana yang nama wah nggak bisa diceritain ya dulu nggak logis nih. Itu PR bagi kita. Ya kadang kita malu ya 10 tahun kepungkur ya ngopo kayak nah saiki ya mungkin kita sementara baru bisa mengumpulkan 50 orang, 70 orang, nggak apa-apa. Sambil menunggu yang lain-lainnya siap, benar ya. Jadi engko koordinasi lah. Menunggu. Jadi engko nek saiki istilah ini loh ya, kesakralan. Ini loh. Sudahkah engkau menembus titik kesakralan la ilaha illallah? Titik kesakralan illallah, titik kesakralan Allah, titik kesakralan tanazul taraku Allahu hu Allah, titik kesakralan sallallahu ala Muhammad. Ya kalau kita ingin mentajalikan sifat-sifat Allah dengan 20 sifat. Dan 20 sifat itu ada di dalam 99 asma Allah, asmaul husna. Bagaimana kita bisa menemukan kesakralan lafaz Allahu ya dzal jalali wal ikram, Allahu ya jabbarul mutakabbir, Allahu ya latif, Allahu ya bashir.
Allahu ya Kudus, Allahu ya Salam. Kalau ingin mentajalikan dalam menata dunia, Allahu ya Ghani, Allahu ya Mughni, Allahu ya Fatah, Allahu ya Razzaq. Kalau kamu bisa menembus kesakralan itu, berarti kita itu sukses melakukan doa, memanggil nama Allah. Ud'uni, sebut namaku, fastajib lakum. Ya, benar. Jadi wis ta buanglah halusinasi tarekat. Nyatakanlah. Wis nyata urung kowe iki bertarekat. Wis nyata urung kowe iki mendekatkan jiwamu pada Tuhan. Lah nek kalian enggak mendalami, enggak menjiwai, enggak meresapi, enggak titik kesakralannya enggak ada. Itu PR kita. Titik kesakralan ziarah wah isiannya. Akhirnya mendulan rono rene buang-buang biaya. Mbok mending tidur di rumah. Kenapa ziarah ngono-ngono kae ono sakrale blas. Piye? Ya iki ngapunten ya wis. Nah, Kang Parman, ada pertanyaan enggak? Ya. Ada kependel rasa akan nih. Ya mecewu nek tarekat yang ilmu toh ya aku wis lulus hari ini ya. Lulus apa? Enggak, saya belum lulus. Sing muni lulus apa? Allah Maha tak terbatas. Kok muni lulus ki piye? Kita itu masuk dalam alam taqaruban, alam dekat itu sangat tak berbatas. Dan kalau dalam koridor awal akhir itu misterius. Kalau kalian sudah bisa menembus titik kesakralan dalam bertarekat, kamu akan menemukan daya ghaibnya. Disitulah kamu menegakkan walladzina yu'minuna bil ghaib, yang maha gaib. Ismuhu alif lam ha, Allah. Lalu jadi nanti ya pendalaman nanti kan ya ada kalanya pendalaman sholat ya, sholat tobat. Rasakan sholat tobat itu, jiwai sholat tobat itu, resapi, jiwai, hayati, dalami bagaimana kesakralan sholat tobat. Habis itu kau beristighfar, nek zahir astaghfirullahaladzim, nek batin ya ghafar, dalami. Kemudian tahajud, istikharah, hajat, duha, monggo. Yang namanya sholat istikharah, minta petunjuk. Bagaimana kamu mendalami, meresapi bahwa manusia itu benar-benar butuh petunjuk dari Allah. Kalau kamu bisa menemukan titik kesakralan itu, kamu akan menemukan yang namanya nur hidayatullah, cahaya petunjuk dari sholat istikharah. Jadi urip ora sembarangan ngono lho. Lari cukup materi wae apa pendalaman. Iya kan? Benar. Ngene lho. Nek ilmu aku mungkin bisa ngajari kalian. Ilmu saya bisa ngajari kalian. Tata cara saya bisa ngajari kalian. Saya bisa kalian sebut jadi guru. Ini nek pendalaman ayo bareng-bareng.
Penghayatan ayo bareng-bareng. Ini saiki. Kita ini sekarang kumpul menjadi sebuah majelis. Itu majelis ubyang-ubyung atau majelis yang benar-benar menemukan titik kesakralan dari majelis itu. Apa ngene wae? Yang penting mendirikan tarekat muridnya wah gayeng nih. Viral nih. Ngono kan men. Muridnya wah viral kodang nih. Tapi kita tidak bisa mengantarkan orang-orang tersebut dalam kesakralan beragama. Naif nggak saya? Oh tau ya? Nah pengen murid akeh iklan. Wes. Wah yang bayat banyak, ngono ya. Ngono nih. Sedikit tapi benar-benar menemukan kesakralan. Baru tambah. Dosa kita mendirikan majelis tarekat muridnya banyak, ning kita nggak tanggung jawab mengantarkan mereka masuk ke sakralan tauhid. Ini bar baiat dikapakno. Ayo, tamu-tamu yang kesini baiat baru dikapakno, jak ribut, tidak desas-desus, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling baik, terus diiming-iming ini, kasihan nggak mereka? Ini tanggung jawab kita. Ora gampang ngedeki tarekat iki. Ngene lho. Ben. Aduh, jarene tarekat Satariyah Jogja. Yang mimpin Rafiq Asnadi. Lah nek Rafiq kowe ora menjiwai, ora menghayati, ora meresapi, yo ngopo? Acting Rafiq iki. Bagaimana nanti pertanggungan jawab saya dengan Tuhan? Ngono lho. Lah kalau kalian ikut saya lama, kalian nggak bisa mendalami, nggak bisa merasapi, nggak bisa menghayati, menjiwai, dan tidak menemukan kesakralan, kalian harus ngajari apa sama adik-adikmu? Teori. Kalau butuh teori, cetak buku rampung sampean. Tarekat itu tidak hanya sebatas buku. Memang penting buku untuk persamaan pakem, tapi apakah hanya sebatas itu kalian menerangkan kepada adik-adikmu? Padahal kalian tidak punya dau sama sekali di situ. Termasuk Kang Parman, tinggal di sini. Satu persatu Kang Parman. Jiwai masing-masing ajaran itu. Kan banyak zikir ya, zikir la ilaha illallah, zikir lam ali, zikir tawaf, zikir nafsu, 7 lapis nafsu, 7.1, 2, 3. Lawamah amarah supiyah mutmainah, radiyah maniyah kamilah. Zikir cipta, zikir rasa, zikir ruh, zikir tanazul taroku, zikir dat. Wujudullah, sifatullah, nurullah, datullah, sirullah. Itu kalau taroki. Kalau tanazul, datullah, nurullah, sifatullah, wujudullah, sirullah. Ada lagi afnal, sifat, nur, dat, nur, afnal, asma. Afal, asma, sifat, dat. Jangan sampai tarekat kuwi ning ajaran semedi ning rung do iso semedi. Bisa naming berteori, ada zikir, urung iso zikir. Hanya mampu tata cara zikir berteori, suluk 10 maqamat. Tak ajari semalam selesai sampean. Zikir 10 maqamat. Sejam selesai sampai tak ajari. Tapi pendalamannya itu dari waktu ke waktu, jam ke hari, ke bulan, ke tahun. Lah nanti kalau semuanya itu sudah dilakukan, terjadilah satu yang namanya pematangan.
Sebelum pematangan, mantapkan dulu. Mantap tenan lho. Kita ini agak dolanan Pak, agak ngomong. Ini Kang Parman. Iki etok-etok nggak etok rekod iki kan. Wah, nanti anak saya ketawa loh lihat kita kayak gini. Pokoknya kita sedang tidak pura-pura. Tujuannya katanya ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Kalau tarekat ini tujuannya hanya untuk mencari salik sebanyak-banyaknya, tapi kita nggak tanggung jawab, dosa nggak kayak itu? Dosa, merokok tadinya. Ya nggak perlu sedih lah, nggak perlu apa. Tapi memang kalian perlu disabet ya, dipecut. Itu. Ilahi anta maksudi, tanpa kesakralan, dengan bangunan penjiwaan, penghayatan, peresapan, tidak bisa. Waridho kamatlubi, ridho Allah tidak bisa kita capai tanpa ketenangan, peresapan, penjiwaan, penghayatan, pemantapan, pematangan. Bagaimana kita berserah diri pada Allah tanpa mujahadah. Ya, nanti kalau kita sudah komplit pernik-perniknya, ya tinggal mujahadah kan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Semuanya. Gini aja lah. Kalau tarekat ini hanya untuk persaingan, monggo kalian menang. Saya nggak akan bersaing. Kalau tarekat hanya ingin mencari pengakuan kebenaran, silahkan kalian semuanya benar. Kalau tarekat ini hanya untuk mencari pengakuan bahwa kita ini orang baik, silahkan. Tak anggap kalian baik. Dan saya akan menjadi diri saya sendiri yang ingin menjiwai, meresapi, menghayati bagaimana seorang hamba kepada Tuhannya. Orang yang ingin menghamba pada Tuhannya harus menundukkan egonya. Kenapa ada persaingan? Gak tahu ya, Kang Parman, menemukan gak persaingan-persaingan selama ini sebelum sampai belajar di sini? Menemukan tak? Kalau kita sudah melakukan satu pendalaman, forget it yang namanya persaingan. Tidak perlu mengalahkan orang lain, kalahkan dirimu sendiri. Istiqomah. Dan untuk membangun bangunan istiqomah itu kita perlu mengorbankan ego. Karomah pertama kan istiqomah. Kalau kita tidak mengorbankan ego, lah istiqomah piye? Nah, wis istiqomah, maka terbangunlah yang namanya pendalaman-pendalaman itu tadi. Nah, wis iki intine ya apa iki ya? Apa di? Piye, Man? Siap ya? Nanti kita mengolah inti hati, inti roh. Ya, nanti insya Allah lebih asik ya. Kita asik tadi. Iya, gue mau. Nah, Kang Parman istiqomah habis apa? Maghrib. Habis maghrib sampai isya, habis subuh. Istiqomah kan itu. Ya nanti pelan-pelan lah kita tata ya. Ini yang pertanyaan lagi.
Aman ya? Aman. Aman ya. Ini wis paham ya ning kene. Anu sarulah didelok cah cilik-cilik. Kok ngopo kuwi? Ngopo kuwi sok-sokan bertarekat ngono lah. Bel. Saya tuh gini loh. Saya bukan sedih ketika saya kadang direndahkan, dihinakan, dihantam dengan prasangka buruk. Bukan itu yang saya sedihkan. Kenapa kita nggak fokus dengan diri kita sendiri? Kok sempat-sempatnya kayak gitu ya? Orang yang menghibah, orang yang merendahkan, orang yang berprasangka buruk, berarti dia lemah pendalamannya, lupa diri. Oleh kober-kober ya mikir topik gitu. Ya kita mulai dari kita sendiri ya. Hitung pasukan ya. Ya ora pasukan perang ya. Sing siap-siap untuk mendalami. Hitung lah. Wong piro kene? 14. Kadan? 27. Ya. Ya nanti kita ambil lah orang-orang yang benar-benar ingin mendalami lah. Wes tenan lah, ora rugi mendalami itu. Saya udah mengalami sendiri, wena itu. Ning sing cetha iki saiki sistemnya ditegakkan lah. Ora wah iki majelis apa to cah koyo iki. Piye? Tegakkan lah. Wis aku ngerebuk sunting kruwil ngono. Males. Ya. Ngene wae lah. Nek pengen dianggap apik, wah apik ngono wae lah. Pengen dianggap suci ngono wae lah. Pengen dianggap bener kowe ngono wae lah, ngono ya. Pengen dianggap menang, kowe menang ngono wae lah. Ngene lho, Cah. Apa kae konsep apa kae? Usulilah nih. Usul. Itu hak Allah. Itu hak prerogatif Allah. Sempurnakan saja penghambaanmu, mujahadahmu, pendalamanmu. Nek Gusti Allah ridho, medun tajali kuwi. Katanya pengen jadi kekasih Tuhan. Ya nek teori gampang ya. Kekasih Tuhan. Gampang kayaknya. Ora gampang kan mansane. Istiqomah ora duwe kekasih Tuhan. Pengen dadi mursyid. Monggo. Saya tidak pernah meminta untuk jadi mursyid. Sekalipun tidak terbersit dalam diri saya untuk pengen jadi mursyid. Tapi kalau saya diangkat jadi mursyid, saya akan berusaha melayakkan itu. Dan itu kan tantangan berat. Ini loh, kenapa saya bilang kemursidan? Kadang ini loh, ya melu tarekat hanya cari posisi. Ya paling dhuwur jarene mursyid. Ya ngopo nek ngono kuwi? Dengan desas-desus menjelek-jelekkan yang lain, merasa diri paling baik, merasa diri paling unggul. Apa yang unggul tenan ya semuanya lebih baik. Jadi kenapa saya ngomong kayak gitu? Saya cuma mau mengaturkan ke kalian. Wis nggak wayahe awake dhewe toleh terus lah. Umur kita itu
Nggak cuma umur badan, umur kita belajar di majelis ini udah lama. Mengkora tuwa le ora apa? Ora dadi tuwa ning tuwa le sinau. Tapi tidak dadi sepuhan repot. Ngono. Ya memang ada majelis pribadi. Tapi endingnya kan memang ada majelis tarekat. Tapi endingnya itu adalah pribadi-pribadi. Nah, PR-nya adalah bagaimana majelis ini mendidik beberapa pribadi-pribadi itu diperjalankan. Nggak bisa mereka kita biarkan. Ngono ya. Jadi mulai saiki rasa gagas lah. Komunitas ukwa, majelis rame, saya nggak gagas itu. Kalau memang majelis ini mau rame, biar Allah yang meramaikan. Ya. Kalau mau sepi, biar Allah yang membuat sepi. Adik ini nganggo nafsu radiyah ridho. Dan Allah semoga meridhoi kita.